Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai preservasi konservasi warisan dokumen. Kami beranggotakan 6 orang, mulai dari saya Muhammad Fadil Fakhirin, selanjutnya ada Muhammad Gilan Hafiz, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Rafia Suminar, Rifki Haikal Krisnawardana Alvito, dan Sadewa Ersa Pamungkas. Dokumen yang pertama kelompok kami bahas adalah catatan kerja. Catatan kerja ini merupakan buku kerja terakhir sebelum kakek saya akhirnya pensiun pada tahun 1997. Sebagian awal isi dari buku kerja ini adalah catatan beliau ketika masih bekerja sebagai Letkol TNI Angkatan Darat, dan pertengahan menuju akhir bagian dari buku ini berisi catatan pribadi beliau seperti cerita tentang keseharian keluarga. Catatan kerja ini menjadi warisan pribadi keluarga karena mengandung memori kolektif yang membentuk identitas diri keluarga saya. Memori kolektif memberikan kontribusi dalam membentuk identitas diri kelompok sosial, mulai dari kelompok sosial yang paling kecil seperti keluarga, hingga kelompok sosial terbesar seperti masyarakat dan bangsa. Mengapa seseorang mau bersusah payah menyimpan dan melestarikan dokumen pribadi yang dikumpulkan selama hidup mereka? Sebagai sebuah dokumen pribadi, catatan kerja ini memiliki nilai-nilai penting bagi keluarga kami. Nilai yang dimiliki oleh sebuah dokumen bergantung kepada pribadi pemilik dokumen tersebut. Nilai ini bisa bersifat informatif dan bukti, berisi dan memvalidasi informasi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, juga bersifat emosional, membuka saluran komunikasi dan koneksi atau kenangan. Gambar tersebut merupakan foto saya saat mengikuti kegiatan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Foto ini diambil sekitar 16 tahun yang lalu atau tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2008 saat saya berumur 4 tahun. Bagi saya, foto ini memiliki nilai historis yang cukup penting karena merekam momen berharga dalam perjalanan hidup saya sebagai pengalaman pertama dalam mengenal tradisi ibadah haji. Foto ini tidak hanya menjadi simbol dari fase awal pendidikan spiritual, tetapi juga mewakili bagian dari budaya dan praktik keagamaan yang saya lakukan sejak kecil. Dengan melestarikan foto ini, berarti saya menjaga warisan pribadi dan dokumentasi penting dari perkembangan diri, dan dapat mengingat kembali momen tersebut di masa depan serta membagikannya dengan keluarga atau generasi mendatang. Foto fisik yang memiliki nilai sentimental dan historis merupakan salah satu bentuk artefak visual yang perlu dilestarikan untuk menjaga kenangan penting dari masa lalu. Namun, seperti halnya tantangan dalam pelestarian foto digital, dokumen fisik juga rentan terhadap kerusakan dan kehilangan jika tidak dirawat dengan baik. Dalam hal ini, pelestarian foto fisik yang saya miliki juga memerlukan perlindungan agar tetap utuh, karena kerusakan dapat menyebabkan hilangnya informasi yang berharga, baik dari segi visual maupun emosional. Melalui konsep redundansi atau membuat salinan dan pemeriksaan data secara berkala juga bisa diterapkan pada foto fisik. Misalnya, selain menjaga foto fisik tetap aman, saya juga dapat mendigitalisasi foto tersebut sebagai upaya tambahan untuk memastikan agar kenangan tersebut tidak hilang. Menurut Bertrand Leverdin tahun 2017, warisan fotografi merupakan sumber daya yang luar biasa untuk sejarah kita, serta studi dalam ilmu sosial, baik saat ini maupun di masa mendatang, asalkan kita dapat melestarikannya dan menghindari kehilangan dan kerusakan apapun. Jadi foto yang saya pilih ini adalah foto pernikahan ayah dan ibu saya. Nah, foto ini diambil pada tanggal 10 September 2002. Foto ini memiliki nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai historis, yaitu khususnya bagi keluarga saya, karena foto tersebut merupakan bentuk dokumentasi dari pernikahan kedua orang tua saya, sehingga dapat diwariskan untuk generasi-generasi mendatang karena memperlihatkan kondisi saat orang tua saya masih muda dan menikah. Lalu ada juga nilai budaya, jadi bisa terlihat di foto kedua, itu terlihat bagaimana suasana pernikahan pada masa itu. Nah, kita dapat melihat adanya perbedaan budaya berpakaian atau berbusana pada saat itu, dan bagaimana suasana pelaksanaan upacara pernikahan.
Nah, sebenarnya kenapa sih foto ini saya pilih untuk dijadikan sebagai dokumen warisan? Nah, jadi dokumen foto ini pada dasarnya merupakan hal yang penting karena berdasarkan artikel disertasi yang ditulis Halimi pada tahun 2020, jadi pada zaman dahulu akses terhadap fotografi itu sangat eksklusif. Tidak semua orang bisa menghasilkan foto sebagus sekarang hanya dengan menggunakan kamera HP. Kalau zaman dulu itu eee, harus dilakukan proses fotografi harus dilakukan oleh profesional dan dijepret melalui foto studio. Makanya fotografi itu pada zaman dahulu sifatnya eksklusif dan ia juga menjelaskan bahwa fotografi ini dapat menangkap nilai-nilai dan hubungan yang dimiliki pada masa foto itu dijepret. Dalam hal ini, nilai budaya itu dapat terlihat dari hasil jepretan foto pernikahan kedua orang tua saya. Nah, jadi dalam foto ini terlihat kedua orang tua saya menggunakan busana pernikahan khas budaya Betawi, yaitu care haji. Nah, jadi care haji ini merepresentasikan budaya yang kaya dalam masyarakat Betawi, khususnya unsur Arab pada busana pengantin pria dan unsur Cina pada busana wanitanya. Jadi pengantin prianya itu menggunakan jubah longgar dengan hiasan benang emas dan manik-manik yang umumnya bermotif burung hong, bunga kubah masjid, dan pola geometris. Nah, jubah ini dikenakan di atas gamis panjang yang sederhana. Nah, busana ini melambangkan nilai religiulitas dan penghormatan terhadap ajaran Islam serta simbol keagungan dalam pernikahan yang dianggap sakral. Seperti yang kita ketahui bahwa Betawi, masyarakat suku Betawi itu sangat-sangat menghormati nilai religius yang mereka miliki. Mereka sangat menghargai hubungan mereka dengan Tuhan mereka, dan itu tertuang dalam busana pernikahannya. Selanjutnya merupakan dokumen yang penting dan bernilai historis bagi saya, yaitu foto tanda bukti registrasi akun tes masuk perguruan tinggi. Benda ini sangat bernilai bagi saya karena memiliki beberapa nilai-nilai, yaitu nilai historis yang dimana menjadi dokumen penting selama saya masuk dalam perguruan tinggi. Ini memiliki memori kolektif dan akan saya ingat terus sampai saya tua nanti, karena bernilai sejarah. Kemudian juga ada nilai informasi, yaitu di dalamnya terdapat tentang tanggal, waktu, dan tempat ujian yang saya harus hadiri pada saat itu. Kemudian juga ada nilai administratif karena berfungsi sebagai bukti resmi pendaftaran peserta dengan verifikasi identitas, dan juga memiliki nilai identitas sendiri di mananya terdapat identitas saya, yaitu Muhammad Raffi Asuminar. Landasan teori atau teori dasar dari mengapa foto tersebut itu bernilai, yaitu kita bisa kembali kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang diketahui bahwa arsip ini memiliki dua bentuk, yaitu tekstual dan non-tekstual. Sebagaimana arsip tekstual, salah satunya yaitu arsip foto itu perlu dipelihara dan diselamatkan keberadaannya menurut Prabowo dan Rukyah tahun 2020. Karena kita tahu bahwa sebagai benda yang bernilai historis, bernilai informasi, bernilai administratif, foto itu harus dilakukan preservasi agar tetap terpelihara. Menurut Sugianto dan Teguh Wahyono tahun 2015, mereka mengatakan bahwa pelestarian atau preservasi ini merupakan kegiatan penjagaan arsip yang dalam kasus ini yaitu foto, agar kondisi fisiknya itu tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Jadi memang secara teori arsip ini memiliki nilai yang sangat berharga dan harus dilestarikan. Foto yang saya pilih adalah foto bersama dengan teman-teman SMA saya dengan menggunakan alma mater jaket kuning Universitas Indonesia dan latar belakang gedung rektorat. Foto ini diambil pada tahun 2022 ketika kami pertama kali melaksanakan latihan paduan suara di Balairung Universitas Indonesia. Foto ini memiliki nilai historis bagi diri saya karena merupakan bukti nyata perjuangan diri saya bersama dengan teman-teman saya untuk dapat masuk ke dalam kampus impian yaitu Universitas Indonesia. Selain itu, preservasi pada foto ini ditujukan untuk melakukan manajemen terhadap informasi pribadi yang saya miliki. Preservasi secara digital pada foto tersebut erat kaitannya dengan prinsip Personal Information Management atau manajemen informasi pribadi.
Menurut Jones pada tahun 2008, Personal Information Management adalah studi tentang kegiatan seseorang untuk memperoleh, menyimpan, mengatur, memelihara, mengambil, menggunakan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan hidup. Prinsip ini menjelaskan pula mengapa foto tersebut dipreservasi secara digital, yaitu untuk menjaga agar file foto tersimpan rapi sehingga lebih memudahkan untuk temu kembali, terutama pada foto yang memiliki nilai historis. Berikutnya adalah foto saya, di mana di sini terdapat saya dan juga beberapa teman kelas saya yang sedang akan mengikuti kegiatan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN yang diselenggarakan di Universitas Airlangga. Dan juga foto ini diabadikan di depan Kota Swalayan, Kota Surabaya pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Saya merasa foto ini mengandung nilai historis karena berhasil untuk mengabadikan momen kebersamaan saya dan juga teman-teman kelas saya sebelum menghadapi UTBK. Dan juga momen ini saya rasa menjadi pengingat abadi saya dan juga teman-teman sebagai salah satu perjalanan hidup dalam meraih masa depan dan juga impian kami. Apabila dianalisis dengan sumber-sumber yang relevan, foto ini tidak hanya bersifat dokumentasi saja, tapi juga membentuk kenangan serta identitas pribadi menurut Kim tahun 2013, di mana Kim memberikan persepsi bahwa foto yang dipersonalisasi secara digital seringkali dipilih karena nilai emosionalnya yang mampu membantu membangun narasi pribadi dan juga identitas diri. Dan apabila dikaitkan dengan sisi emosional, foto kebersamaan ini ketika menjelang UTBK SBMPTN mampu untuk menghidupkan kembali kenangan penting serta memperkuat narasi kehidupan saya dan juga teman-teman saya. Berikutnya, foto ini kan diabadikan secara digital dan disimpan serta diarsipkan secara digital untuk memudahkan akses dan menjaga nilai emosional serta historis foto. Menurut Francisco tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul Digital Archiving of Learners Credential Using Discrete Gaussian Transform Algorithm, di mana pengaturan foto digital yang tepat mampu untuk meningkatkan pengambilan serta aksesibilitas dari foto tersebut. Terus untuk berikutnya adalah pengarsipan yang secara terstruktur dan juga metadata yang lengkap memudahkan penemuan dan pewarisan foto ke generasi berikutnya secara tepat dan juga efektif. Dan yang terakhir adalah pengarsipan digital mampu untuk menghubungkan cerita pribadi dengan sejarah kolektif serta mampu untuk memperkaya pengalaman. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.